Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat malam, salam sehat, selamat pagi, selamat siang. Teman-teman semua, mahasiswa UT yang berbahagia. Ya, kembali lagi dengan saya ASP ya, Tutan UT semester ganjil 2025-2026. Nah, teman-teman, di sesi 2 ini kita bertemu lagi ya, maaf, pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD dengan kode SPGK 4409. Tentu masih semangat ya. Tugas masih banyak, tenaga masih ada, semangat yang harus dimaksimalkan. Gitu loh ya. Baik, eh, sesi 2 ini kita diskusi berkaitan dengan melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Ingat, kita punya warisan budaya dalam bentuk bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga tentu bahasa daerah. Namun bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang diakui internasional. Tanpa perlu panjang lebar, kita diskusi sejenak berkaitan dengan lafal dan tulis dari lambang bahasa yang baik dan benar. Yang pertama adalah kita diskusi berkaitan dengan fonologi bahasa Indonesia. Fonologi berasal dari kata fonem ya, atau fon, maaf, fon. Logi adalah logos, asalnya logos atau ilmu. Jadi fon itu bunyi ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Kalau yang kedua lambang, tulis bunyi bahasa. Lambang itu adalah ya tulisan ya. Jadi suatu kesepakatan yang menyimbolkan atau mewakilkan keadaan atau suatu tertentu. Itu ya. Yang ketiga adalah morfologi bahasa Indonesia, yaitu dalam hal bentuk. Nah, untuk lebih jelasnya kita diskusi sejenak ya berkaitan dengan ketiga pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama ya, aduh maaf maaf. Yang pertama adalah fonologi bahasa Indonesia. Ya, jadi fonem itu, maaf, fonologi itu isinya adalah fonem, fonem dalam bahasa Indonesia, yaitu bunyi bahasa yang dapat membedakan bentuk dan makna. Ya, jadi ada bentuknya sama, tapi maknanya berbeda. Hmm, apa ya contohnya? Misalnya adalah eh, nanti 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 saya contohkan. Fonem bahasa Indonesia satuan bunyi terkecil yang dapat menunjukkan perbedaan makna ya. Nah, pembentukan bunyi ini berasal dari alat ucap, sumber tenaga, dan rongga. Ini tenggorokan ya. Fonem. Saya kasih contoh fonem ya. Misalnya, hmm, oh ini. Kalau di sumber informasi ya, ada istilah maaf, saya ganti. Ada istilah yang namanya jahit dan jahat. Nah, di sini ya. Atau misalnya pada istilah eh, ini dapat dan mendapatkan. Nah, itu kan beda ya. Kemudian ada istilah juga misalnya bisa. Ini bunyinya sama ya, tulisannya sama tapi makna berbeda. Nah, itu beberapa contoh dari fonem. Bentuk yang kedua adalah lambang tulis bunyi bahasa. Nanti ya dalam lambang tulis bunyi ini itu juga ada tulisan, ada simbol, kemudian ada tanda baca, ya, ada suku kata, ada kata. Nah, itu termasuk lambang tulis bunyi bahasa. Apalagi
Kalau bahasa-bahasa daerah, ya, misalnya contoh, kalau dalam bahasa Jawa, bahasa daerah, itu ada 3, ada e, dan e. Nah, itu sama-sama begini, tapi beda pelafalan. Nah, itu eh, lambang tulis bunyi bahasa dan fonemnya berbeda, ya, atau pengucapannya berbeda. Yang ketiga adalah morfologi, morfologi bahasa, ya, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk bahasa, ya. Ada di sini morfem, yaitu kesatuan bentuk bahasa terkecil, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas berdiri sendiri dan mempunyai makna. Morfem terikat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus digandeng dengan kata lain, begitu ya. Ada kata majemuk. Nah, kata majemuk itu ada majemuk bertingkat dan majemuk setara. Nah, kata majemuk ini ya gabungan dari beberapa kalimat, ya, menjadi kalimat majemuk. Majemuk itu kan lebih dari satu, ya. Itu teman-teman, ya. Oh, satu lagi jangan lupa untuk presensi. Nah, ingat, sekali Anda tekan hadir, Anda menemukan masa depan Anda, ya. Jangan sampai terlewat, ya, karena ada nilainya. Kemudian diskusi, sesi tanya jawab, ya, jangan lupa. Kemudian ada kuis, ya. Ada tugas, ya, atau kuisnya itu dalam bentuk apa namanya, diskusi itu, ya. Dan mohon jangan gunakan AI. Ayo, baca buku, baca artikel, pendapat Anda sendiri, ya, dikuatkan dengan buku, dengan artikel. Jangan pure atau murni dari bahasa Anda sendiri. Ini bukan debat, tapi diskusi secara ilmiah. Anda boleh berpendapat, tapi mohon dilengkapi dengan sumber referensi yang relevan, ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Sampai jumpa di sesi 3 atau sesi-sesi berikutnya. Tetap masih bersama saya, ASP. Selamat malam, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.